kondur atau konten dari rumah. Nah, pada video kondur kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah part lagi 3000 ini ya, 3000 plus 40 10W40 4 stroke motor oil. Dia ada HC tag mbuh apa iki ngerti, nanti kita akan bedah. Terus yang lain-lainnya dia ada speknya apa iki? Tentunya ini adalah jalan terusan ya, yang kalau ke sana itu ke boom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel GT Pro Motovlog. Mantap ya, pada video kali ini kita berada lagi di segmen kondur atau konten dari rumah. Nah, pada video kondur kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah part lagi, di mana part ini sudah aku beli secara online ya. Nah, partnya apa? Kurang lebih ini ya, langsung tanpa berlama-lama. Kalau misalkan teman-teman udah ikuti channel ini sejak agak lama ya, sebenarnya pasti nggak asing dengan kardus yang ini, ataupun misalkan teman-teman sudah pernah beli part ini secara online, harusnya sudah nggak asing lagi sama part yang satu ini. Partnya apa? Langsung aja kita buka ya, tanpa berlama-lama langsung kita buka packagesnya. Nah, ini alamatnya tak tutup sih sementara, rak popo, nanti kita langsung suak gue ya, daripada swen. Nah, di sini mungkin nggak terlalu kelihatan ya paketnya apa, atau sudah ada yang bisa nebak kira-kira paketnya ini apa. Nah, mungkin sedikit ketebak ya. Kita buka aja ya. Angkat aja. Nah, mungkin seperti ini, kita akan singkirkan dusnya dulu. Nah, ini dia paket yang aku maksud. Paketnya apa bang? Kira-kira apa? Jelas botol ya, ini bentuknya botol ya. Nah, botol apa, kita langsung buka aja ya, tanpa basa-basi lagi. Oke, ini dia part yang aku beli. Nah, apa partnya apa? Ketok ya. Nah, kita akan buka. Waduh, dilakukan kabeh guys. Oke, ini dia part yang aku beli. Nah, part yang aku beli apa bang? Part yang lu beli apa? Part yang gue beli atau yang saya beli adalah, kita akan singkirkan dulu sedikit. Nah, ini ya, oli mesin ya. Oli mesin ini aku beli dari brand Motul ya. Untuk secara speknya kurang lebih seperti ini. Dia 4 stroke motor oil. Namanya dulu ya, dia Motul 3000 ini ya, 3000 plus 40 10W40 4 stroke motor oil. Dia ada HC tag mbuh apa iki ngerti, nanti kita akan bedah. Terus yang lain-lainnya dia ada speknya apa? 1 liter, terus ada easy start, performance, protection ya. Kalau protection tentunya harusnya semua oli mempunyai fitur ini ya, protection, tapi karena beberapa oli mungkin yang KW ya, mungkin tidak bisa memberikan protection yang bagus. Nah, selain itu ada performance. Harusnya dari brand ini kita tidak perlu ragu lagi ya, performance-nya seperti apa. Dan easy start, mungkin diklaim ketika menggunakan oli ini motornya jadi lebih yoi, lebih mantap ya. Nah, nanti untuk seperti apa detailnya kita akan buktikan di next video. Lalu selain itu ada 1 liter, jadi bungkus depannya kurang lebih seperti ini. Atasnya dia ada QR-nya ya, QR code-nya. Nah, kurang lebih seperti ini, scan to interact ya. Terus ono pin apa iki lah kayak gini, protected by Scantrust kalau nggak salah tulisannya. Nah, ini di sebelah sini belakang kita akan menemukan tulisan 40 4 stroke motor oil 3000 plus size 10W40 motor oil ya, HC tag. Nah, ini yang mungkin aku nanti perlu cari tahu lagi. Lalu di sini ada speknya, ada APSL,
secara spek mungkin sedikit lebih rendah ya daripada yang kemarin pakai Castrol Power One Ultimate SL kalau yang dipakai di Castrol, dan Shell waktu itu dia APSN ya, dan jasonya sama MA2 gitu ya. Nah selain itu apa, nah ini ada tulisan-tulisan dari berbagai macam negara ya, dari Thailand ya, kayaknya Thailand sini, ini 2 Thailand, terus ada England ya, Inggris, dan ada ya bismillah manufactured by Vietnam Lubricants and Chemical. Nah untuk yang sampingnya kurang lebih kayak gini, dia ada indengan ya untuk melihat seberapa level ya, dan ini bisa digunakan untuk dijadikan sebagai tolak ukur. Nah oli ini aku beli kurang lebihnya yang 1 liter ya, karena ini aku beli 1 liternya dia ada 4, dan yang 0,8 aku beli 1 biji ya, atau 1 unit. Nah kenapa? Karena 0,8 ini nantinya rencananya buat jog-jogan ya, karena ya kita tahu ya oli di Honda K56 series ini dia kapasitasnya 1,2 liter. Nah efeknya apa ketika dipakai 1 liter ya, nanti kita akan bahas lagi mungkin di next video aja, karena itu akan sedikit panjang ya. Tapi intinya di sini aku beli 4, jadi nanti 4 ini 1 literan. Nah yang ini dia 0,8. Nah jadi 0,8 atau 200 ml kan dibagi 4 kan habis ya, dikurangi 200 kurangi 200 kurangi 200 kurangi 200 dia habis, jadi 4 kali penggantian dia habis. Nah kenapa kok aku akhirnya memilih dan memutuskan untuk membeli ini? Apakah ini lebih bagus daripada Castrol? Apakah ini lebih bagus daripada Shell Advance Ultra yang waktu itu aku pakai? Ya belum tahu dan belum tentu ya, karena secara spek sendiri dia juga sedikit lebih rendah daripada 2 brand sebelumnya yang udah aku pakai di Supra GTR dan Honda CB150 yang punya adikku itu ya. Nah kenapa kok akhirnya memilih ini bang, kita tidak mempertahankan yang kemarin aja? Kenapa milih ini? Karena yo kita penasaran ya, aku penasaran sama brand sebelah, karena dari 2 itu yang sudah aku coba tetap ada memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Yang mana kelebihan dan kekurangan itu sudah aku sampaikan di video sebelumnya. Dan kalau suruh milih yang mana bang, antara Shell Advance Ultra sama Castrol, nah aku ya tetap lebih prefer ke Castrol. Karena apa? Ya dia sedikit lebih encer ya, dan lebih enak gitu ya, ditarik-tarikan awal, kilometer awal. Tapi kalau secara mungkin ademnya mesin tetap lebih adem pakai Shell Advance Ultra, karena dia lebih kental ya. Jadi di peredaman panas tentunya sedikit lebih baik daripada Castrol Power One Ultimate yang aku pakai. Nah itu mungkin alasan kenapa aku pakai ini, ya pengen nyoba aja, karena di motor ini banyak banget ya seri ini ya. Ana sing 3000, 5100, ana sing 3100, ana sing 3000 GP apa-apa ki lah, aku nggak hafal juga ya, karena di motor ini terus terang aku nggak di endorse juga. Dan yo aku hanya menyampaikan apa yang aku tahu ya, dan di situ ya kita tahulah Motul itu merupakan brand yang nah gini ya, ana tulisannya mau ya, ana Vim ya. Nah Vim ini merupakan, kalau nggak salah ya, sekali lagi sorry nek salah ya dikoreksi aja di kolom komentar, salah satu apa ya panitia apa sponsorship apa apapun itulah di GP ya, WSBK dan GP kalau nggak salah yang nyelenggarain ada satu ini ya, satu apa sini, satu panitia lah namanya Vim. Nah Vim ini kalau misalkan udah dipakai ya di satu brand kayak gini ya, support by Vim dan sebagainya, ya harusnya secara speknya dia bagus ya. Ya kita tahu juga lah motor juga banyak dipakai di beberapa motor GP ya, mungkin ada yang pakai motor, ada yang pakai yang lain. Nah itu tergantung dari sponsorshipnya, tapi kurang lebihnya intinya di video kali ini aku pengen membalas dan membayar ya penasaranku terhadap brand yang satu ini. Nah nanti misalkan ini ketika aku coba enak, terus dicoba lagi lah kok makin enak gitu ya, mungkin nantinya aku akan beralih ke fully motor gitu ya. Atau mungkin ketika dicoba nanti kok ternyata di mesin jadi overheat ya, sangat gampang overheat. Terus nanti mungkin ketika dicoba di mesin nggak cocok, keperatak. Ataupun nanti ketika dicoba dituangkan di mesin dan dijalankan
dia ya menimbulkan efek jangka panjang ya, misalkan karena lebih kental atau gimana ya, terus terang karena aku belum tahu ya ciri fisik olinya ini kayak gimana. Nah mungkin untuk itu mungkin akan aku ganti di next video aja. Nah karena kebetulan ini si sumber lagi di rumah dan ya di garasi sih sebenarnya, di garasi, dan ya gitulah, lagi sering hujan dan kemarin kebetulan sering lagi tak cuci jadinya bersih, males ngeluarin. Jadinya sekarang sering pakai CB nya. Dan mungkin nanti di next video juga aku akan ganti oli ini di CB kalau misalkan memang enak dan Yahud aku ganti di CB, tapi kalau enggak ya udah cukup di GTR aja nanti biar dihabisin lah. Ataupun nanti bisa juga oli ini tak pakai di blade ataupun di faro. Nah juga mohon maaf ya buat teman-teman yang mungkin bertanya, bang kok sekarang ini ya mungkin si faro nggak kelihatan, si sumber nggak kelihatan, ataupun si blade merah ya nggak kelihatan, kemana bang? Ya mohon maaf karena ya itu tadi oli ini karena motornya memang dipakai untuk harian, yang pertama. Yang kedua adalah karena aku nggak sempet juga urus mereka ya, karena si blade itu dipakai adikku dan aku lagi sering pakai CB nya, jadinya ya dua itu sering tak panasi tol gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting juga nanti tetap dipakai. Di next video mungkin kita akan bahas juga si GTR ya, progresnya seperti apa dan sebagainya lah. Tapi pelan-pelan ya, ikuti aja cerita ikuti aja video nanti ya di next ke depan kayak gimana. Pokoknya ya mohon supportnya juga lah dari kalian biar aku semakin semangat bikin konten video nih gitu ya. Ya apapun itulah, komen kalian ataupun like dan subscribe itu juga terus terang membuat aku semakin semangat ya dalam buat video yang selama ini aku sudah buat. Ya karena mungkin menitnya udah panjang juga, tanpa berlama-lama saatnya kita berujung ya. Kita sudah berada di penghujung acara ya, kurang lebihnya kayak gitu untuk video kali ini. Intinya review oli Motul 3000 plus Forte 10W40 APSL Jaso MA2. Nah kurang lebihnya kayak gitu untuk reviewnya. Nanti untuk next jangka panjangnya dan sebagainya kita akan bahas di video terpisah, tidak di video kali ini karena yo fokusnya ke sini aja gitu ya. Ya wes kurang lebihnya kayak gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di vlog atau video selanjutnya. See you, bye bye. Boom.